Jadi bagi Allah Tuhan semesta alam yang dimana kita pada malam hari ini bisa ditakdirkan untuk selalu mengikuti kegiatan rutinan yaitu ngaji berkelompok ya. Kita di sini akan membahas akan membuat video tafsir amali surah Al-Hadid ayat 1 sampai 5. Monggo dibuka Al-Qur'annya sebelum mulai. Oke, sudah ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Teruskan. Sabbaha bertasbih. Lillahi kepada Allah. Ma fis samawati. Apa yang di langit. Wal ardi dan bumi. Wa huwa dan dia. Al azizu maha perkasa. Al hakimu maha bijaksana. Dari surah Al-Hadid ini pembukaan Sabbaha lillah, yaitu tentang langit dan bumi bertasbih. Keseluruhannya apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Ya, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu tafsir amalinya kita ingat ya, langit dan bumi itu bertasbih karena memuji dan mengagungkan Tuhan. Semua apa yang ada di langit ini ya Allah yang menciptakan, karena kita makhluknya hidup bersosial, punya ciri khas untuk bertasbih kepada Allah. Contohnya hewan itu kan nggak sama dengan suara yang kita punya. Mungkin dengan suara yang hewan jangkrik dengan suaranya ya gitu pasti gitu. Apalagi dengan suaranya burung berkicau, nanti ia lagi bertasbih seraya memuji Tuhannya. Nah, kalau kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tasbih terus pagi dan petang, sehingga kita itu sebagai manusia yang punya akal ingat siapa yang menciptakan kita. Terus selanjutnya yang kedua, lahu mulkus samawati wal ardi, baginya kerajaan langit dan bumi. Langit dan bumi itu yang mempunyai kerajaannya Tuhan. Kerajaan yang ada di dunia dan di akhirat itu beda. Jangan samakan kerajaan yang ada di dunia dengan akhirat itu sama ya. Jelas sangat berbeda. Sehari di dunia sama dengan 1000 tahun. Hah? 1000 tahun. Satu hari di akhirat kebalikannya 1000 tahun di dunia ya. Jadi semua yang digambarkan yang di bumi itu tidak sama ya. Misalnya di surga itu ada tanaman-tanaman surga itu kan ada yang mengalir sungai-sungai, bukan berarti sungai-sungai yang ada di danau atau di laut itu, bukan, jelas beda. Di surga kan sudah diperlihatkan contoh-contohnya surga itu gimana. Di sana ada banyak bidadari dan tempat minumnya itu ada, tempat bejananya yaitu emas ya, sehingga ada yang memabukkan, airnya bisa memabukkan dan tidak ya, rasanya manis. Madu yang sekarang kita rasakan di sini di dunia ini tidak sama dengan madu yang di dunia, yang di surga ya. Jadi gambaran di dunia itu tidak sama, tapi dikiaskan dengan yang apa yang ada di dunia, tapi jelas beda jauh 100% ya. Terus yuhyi wa yumitu, menghidupkan dan mematikan. Jadi kita ingat Tuhan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, awal kita hidup itu pernah nggak kita itu merasa kok aku yang hidup dari rahimnya ibu ya, kok kita itu yang terpilih ya. Justru kita bersyukur ya menjadi orang yang dihidupkan atau yang diberi karunia oleh Allah, yaitu berupa wujud seperti manusia yang sekarang kita lihat, yang muka-muka kita yang sekarang ini ya ada ya kekurangan, ada yang kelebihan ya, ada yang cantik, ada yang ganteng ya. Itulah karena tidak semua orang itu bisa dihidupkan ya, tapi bisa bagi Allah ya, hidup dan mematikan itu Allah yang punya ya.
mati pun itu pun harus dengan keadaan apa? Nah, sebelum kita dijemput ajalnya ya, di- sebelum kita menemui Tuhan, maka persiapkanlah amal kebaikan yang kita lakukannya. Semua orang pasti merasakan mati, tapi tidak semua orang itu pengen mati ya. Kebalikannya, padahal kita itu sudah ditakdirkan akan mati, tapi amal apa yang harus kita bawa? Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Ngajinya kita di sini itu sudah dicatat kebaikannya, meskipun kita itu ngaji sementara ya. Terus wahwa ala kulli syai'in qadir, wahwa dan dia ala kulli atas segala syai'in sesuatu, qadir maha kuasa. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasanya Allah yaitu berupa apa? Langit kok diciptakan bisa berjalan, awan-awan bisa jalan, terus bintang kok bisa jarak antara bumi sama bintang itu jauh, sedangkan bulan sama matahari kok agak dekat ke saya. Nah, Allah menciptakan beberapa bulan dari planet yang namanya Saturnus sampai namanya Pluto, ya, ada Jupiter, ya, Mars, apalagi banyak ya, sehingga itulah maha kuasanya Allah. Tetapi bagi orang yang sering non muslim atau selain agama Islam, yaitu menduakan Tuhannya, yaitu dengan berhala. Namanya apa? Di sana itu ada namanya Obur, selain Allah, yaitu persembahan dari sesembahannya nenek moyangnya, seperti kan ayahnya Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Ibrahim itu kan menyembah patung. Meskipun itu perintah dari ayahnya, tapi Nabi Ibrahim menjual patung. Nah, dalam hatinya Nabi Ibrahim itu sebenarnya nggak pengen menjual, tapi itu karena perintah ya tetap dijalankan. Nah, tapi agak aneh, agak lain cara Nabi Ibrahim ini menjual patung, padahal dia itu tidak suka tentang patung itu, karena ia itu tidak mengakui patung itu adalah Tuhan. Yang ia tuhankan cuma Allah. Ya, tapi karena perintah dia manut kepada ayahnya, karena ia disuruh jual patung, tapi dengan cara ini loh, Tuhan yang tidak patut disembah, seolah-olah memperjelekkan barang yang ia jual. Nah, padahal kok Tuhan kok diperjualbelikan? Ya, nggak boleh ya. Makanya kita ambil dari ayat ini, maha kuasanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi jangan sampai kita seumur hidup ya, hayat kita itu memperduakan atau menyembah selain Allah, karena itu termasuk syirik yang besar atau murtad. Ya. Terus yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, wahwal awwal wal akhir waz-zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, yaitu wahwa dialah al-walu yang awal wal akhir, dan dialah yang maha awal dan maha akhir. Dan dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwa Allah yang maha awal dan maha akhir. Kok ada yang bilang kayak gini ya, apa yang lebih dulu ada, telur atau ayam? Logikanya gimana? Pendapat lain pasti bilang telur lah, kalau ada telur nggak mungkin ada ayam. Nah, tapi pendapat yang lain juga nggak mungkin telur duluan, ayam sih, soalnya ayam kan hanya kebalik ya. Tapi ada yang bilang ayam duluan. Nah, gimana? Kita ambil dari dalil secara akal aja ya. Kita lihat Nabi Adam itu dilahirkan apa dilahirkan? Enggak. Kita lihat Nabi Adam itu dilahirkan apa diciptakan? Diciptakan. Kalau dilahirkan siapa? Ibunya. Sedangkan ibu kita, nenek moyang kita, ibu Hawa, itu kan perempuan yang pertama.
Nabi Adam kan nikah dengan Hawa. Jadi pertanyaan itu bisa dipecah. Kok ayam duluan atau telur? Nah, yang jelas. Nah, kan bilang telur lagi. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dengan Allah menciptakan Nabi Adam dari ayam. kok bisa? Dari tanah. Ya. Dan jadi kita ambil berarti ayam itu diciptakan oleh Allah duluan daripada telur. Dari mana dalilnya? Bukan dalilnya, secara akal ya. Nabi aja yang pertama diciptakan di tanah. Masa telur dulu, masa direm dulu? Enggak mungkin. Berarti ya itu kita ambil pelajarannya. Terus maha zahir, maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu ya. Dari ayat ini maka maha zuhir yaitu berarti yang begitu jelas wujudnya. Zuhir kayak kita ini wujud kita kan kelihatan, tapi batin kita kayak pikiran kita itu namanya batinnya. Itu Allah aja yang tahu. Mungkin ada yang bisa secara psikologi atau namanya ilmu filsafat ya, bisa mendeteksi orang ini sakit atau enggak ya. Itu namanya pakai perasaan batin. Jadi yang maha zuhirnya itu yang didampakkan secara wujud. Kalau maha batin itu yang kayak kamu menghayal tapi kita nggak tahu. Kamu mikirkan kedepannya saya pengen jadi pengusaha sukses misalnya, pengen besar. Nah itu nggak bisa orang prediksi ya, yang menjadikan cuma Tuhan. Tapi kita bisa pakai logika belajar, tapi tidak 100% itu benar ya. Terus yang keempat, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal sayyid. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Jangan dipatokkan ya. Allah itu di arsy itu apa? Tempat bersemayamnya Tuhan, tempat tinggasananya Tuhan, duduk di sana. Oh berarti Tuhan duduk. Ada yang bilang Tuhan kok duduk? Loh, secara kita kan ada yang dikatakan Allah itu sangat dekat, saking dekatnya sampai di urat nadi kita ya, leher ya. Jadi nggak bisa dipatokkan, nggak bisa dijadikan sebagai harus Allah berarti semuanya di atas aras, berarti Allah nggak ada di sini, ada di situ, berarti nggak bisa melihat kita. Gitu juga ya. Allah maha mengetahui segala apapun yang kita lakukannya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Seperti kita sakit perut loh, Tuhan tahu ya, misalnya gitu kan. Nah, apa yang keluar dari bumi, apa yang masuk apa yang masuk ke bumi? Masuk ke bumi itu kayak gimana? Hah? Ya, bisa juga ya. Kayak meteor, apa lagi? Matahari jatuh. Bukan. Kalau matahari jatuh, besok lo nggak ada yang menerangi. Itu kan bukan masuk. Yang sekiranya ada yang bilang astronot jatuh, apalagi pilotnya pesawat jatuh, itu kan dari angkasa terus jatuh, itu kan termasuk dari ini ayat ini. Terus serta apa yang turun dari langit, selain itu rahmat loh, hujan turun dari langit, apalagi masa alien, bintang. Nah, susul bintang ya, secara kita lihat ya, jarak antara bintang dengan bumi itu kan udah jauh, tapi kelihatan kecil, saking jauhnya ya dikira galaksi namanya, karena ia mengelilingi bumi. Saking maha kuasanya Allah ya, kita bisa melihat bintang tapi tidak secara dekat, bisa lihat bulan. Terus dia bersamamu di mana saja kamu berada. Di mana kamu berada, Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan. Kemarin tadi Abah Soleh apa?
Kamu Haji. Haji ini Jalan-jalan. jalan-jalan, ini loh ayatnya sudah ada. Dia bersamamu, kamu jalan-jalan, Tuhan bersama kamu. Malaikat pun ada, Tuhan lihat. Kalau kamu ngaji ya, kamu berjalan kebaikan. Kalau niatmu jalan-jalan untuk ingat Allah, tapi kamu nggak mungkin pas kamu jalan-jalan ingat apa, pasti makanan, pasti pengen pulang. Kamu amal soleh ya, pengen ya, semangat membantu kegiatan pondok ya. Iya. Nah, terus Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, dan Allah bersama kita. Jadi sekiranya biar kita nggak malu ya nanti di akhirat, nampakkan semua. Kayak kita puasa subuh itu. Itu Allah lihat. Allah kasih lihat, masa nanti di padang mahsyar ada istilahnya kayak gini, kita nonton bioskop rekamannya kita kerjakan dari kecil sampai mati ya, itu kita jelek terus ya, malu lah masa itu di pondok. Ya pastilah, tapi tidak harus berpatokan dengan itu juga. Sebelum kita mati, sebelum kita terputus dari rahmatnya Allah, maka istighfarlah banyak. Mudah-mudahan nanti dengan istighfar itu diampuni apa segala yang kita kerjakan dari kecil sampai kita besar, itu dihapus dosa-dosanya dan ditutupi aib-aib yang kita. Kadang orang nggak malu loh pamer apanya, harta benda apa makan perempuan, apalagi yang turis nggak ngerti, nggak paham karena tidak memakai hukum Al-Quran ya. Sebagian banyak yang ada juga yang masuk Islam. Terus yang terakhir, lahu bismillahirrahmanirrahim, lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Miliknya Allah kerajaan langit dan bumi, hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Sama seperti ayat yang ketiga tadi, dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin, dan maha mengetahui. Nah, yang keduanya, miliknya lah kerajaan langit dan di bumi dan menghidupkan dan mematikan. Tapi yang ini miliknya lah kerajaan langit dan bumi, hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Pernah nggak kamu punya urusan masalah itu kamu kembalikan ke manusia? Misalnya hilang buku, itu ngadunya biasanya ke siapa? Hilang hilang uang 10.000 misalnya, uangnya kepada manusia. Uang hilang misalnya, kamu hilang uangnya, gimana? Ngadu Ustaz. Nah, sebenarnya kalau kamu ikhlas ya, tapi kan belajar, namanya juga belajar ya, nggak apa-apa ya. Tapi semua urusannya itu kita kembalikan ke Allah. Tapi nggak harus berpatokan mobil hilang nggak ada usaha, ya biarkan aja. Itu malah digoblok-goblokin. Usaha dulu baru kita serahkan urusannya kita ke polisi. Bukan gitu ya. Saya tadi buku hilang di sekolah. Saya cari. Dia tidak ada. Ikhlas saja. Buku satu saja. Tapi nangis. Benar. Nah, itu tanda-tanda kamu itu memang kuat dan segala yang urusanmu itu sudah kamu lepas. Misalnya kamu punya pulpen, nah kalau hilang ya mungkin bukan waktunya saya punya ini ya. Sementara untuk belajar ikhlas ya, kamu belajar dulu. Hilang nggak apa-apa sebenarnya ya. Aku juga pernah kehilangan masa kecil, kamu juga pernah mungkin ya. Apa yang pernah hilang? Apa? Kamu uang ya, rata-rata orang itu yang ia cintai itu pasti hilang. Yang kita tidak cintai itu tetap ada. Apa nggak mungkin orang yang misalnya baju ya, contohnya baju jelek nggak mungkin ada yang ngambil, kecuali dijadikan untuk yang bagus. Kok mungkin yang bagus? Enggak, kalau yang bagus ya diambil. Sudah.
kalau nggak bagus ya dibuang. Nah, itu aja. Udah 20 menit. Oh ya, sudah 20 menit. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama Muhammad. wabarakatuh. Udah mandikan, Dik.